Selamat datang kembali di channel Cipta Wahana Pool. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai 5 kesalahan yang harus dihindari saat melakukan perawatan kolam renang. Namun sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan like dan subscribe, serta bagikan video ini agar channel kami semakin berkembang. Melakukan perawatan kolam renang memang bisa dilakukan sendiri. Namun masalahnya, banyak kesalahan yang seringkali dilakukan tanpa sadar oleh sebagian besar pemilik kolam. Mengapa kita harus peduli dengan kesalahan teknis maintenance kolam pribadi? Karena hal ini bisa mempengaruhi kenyamanan dan keamanan anggota keluarga saat menggunakan kolam tersebut sebagai tempat berenang. Untuk itu, ayo simak video ini, agar Anda tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akan kami bahas. Kesalahan yang pertama adalah, menyalakan pompa kolam renang, kurang dari 7-8 jam sehari. Menghemat listrik adalah hal yang baik, tetapi akibatnya buruk jika dilakukan dengan membatasi durasi kerja pompa. Air kolam renang pada dasarnya harus bersirkulasi, ada proses penyedotan dari inlet untuk diarahkan ke filter untuk disaring. Selanjutnya, air yang bersih tersebut akan dikeluarkan kembali ke bak kolam. Sirkulasi seperti ini minimal harus dilakukan 7-8 jam dalam sehari. Ada beberapa pemilik kolam yang mematikan pompa padahal baru dinyalakan 1 jam. Akibatnya air kolam menjadi lebih cepat keruh dibandingkan biasanya. Kesalahan yang kedua, tidak menggunakan alat yang tepat. Membersihkan kolam renang dengan alat yang tidak tepat juga bisa menjadi masalah. Hasilnya menjadi kurang maksimal, kolam lebih cepat kotor. Dan alat-alat yang tepat untuk membersihkan kolam renang berupa leaf skimmer, telescopic handle, pool brush dan juga vakum. Masih pakai sikat biasa untuk membersihkan kolam renang? Sebaiknya investasikan budget yang Anda miliki untuk alat-alat perawatan kolam yang tadi disebutkan, untuk memaksimalkan kebersihan kolam Anda. Kesalahan yang ketiga, memberikan obat kolam renang tanpa takaran yang wajar. Sedikit yang tahu, bahwa pemberian chemical atau obat kolam renang itu ada dosisnya. Dosis tersebut berguna sebagai acuan untuk mengetahui batas aman penggunaan zat kimia kolam renang. Semua jenis obat kolam renang harus digunakan sesuai dosis atau takaran yang benar, jika tidak akan berdampak pada kesehatan kulit, dan juga bagian tubuh lainnya. Untuk mencegah hal itu terjadi, sebaiknya chemical kolam renang ditambahkan sedikit demi sedikit, lalu dipantau kondisinya menggunakan alat bernama test tip. Pastikan kadar angka kaporit tetap berada di 1,0 sampai 3,0 ppm. Anda juga perlu memastikan pH air di dalam kolam renang berada kisaran 7,2 sampai 7,5. Pastikan pH air tidak lebih dari 8,0. Kesalahan terakhir adalah, terburu-buru ingin cepat selesai. Membersihkan kolam renang sebaiknya dilakukan dengan santai di waktu luang, sehingga tidak buru-buru. Karena kalau tidak begitu, nantinya akan banyak bagian yang terlewat, dan hasilnya kurang maksimal. Beberapa bagian yang sering terlewat adalah, pengecekan ruang mesin pompa. Seringkali kerusakan teknis pada mesin baru diketahui setelah beberapa hari. Dan apabila menggunakan metode filter pasir, maka pasir tersebut perlu diganti minimal 1 tahun sekali untuk memastikan sistem penyaringan bisa berfungsi dengan baik. Demikian penjelasan mengenai kesalahan perawatan kolam renang. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Dan sebaiknya, gunakan jasa perawatan kolam renang untuk mempermudah kebutuhan maintenance. Jika Anda ingin solusi yang termudah dan cepat, segera kunjungi website kami di www.ciptawahanapool.com atau Anda dapat menghubungi kami pada kontak admin yang tersedia.